Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Calon suami istri. Serena bangun dari kursinya ketika Tristan sudah datang. Aku bawa mobil sendiri, memberitahu jika Tristan tidak perlu repot mengantarnya. Biar aku antar sampai ke mobil. Tristan merangkul pinggang ramping itu. Bersama keduanya keluar dari restoran. Sebelum membukakan pintu untuk wanitanya, Tristan menyandarkan Serena di badan mobil. Mengelus pipi halus itu. Lalu tibalah Tristan pada bibir Serena yang merekah. Aku akan menelponmu nanti. Iya, aku pulang dulu. Serena masuk dan Tristan menutup pintu mobil. Sampai nanti sayang. Serena mengangguk lalu tersenyum. Ia menyalakan mesin, kemudian berlalu dari sana. Tristan melihat mobil yang Serena kendarai menjauh. Barulah ia berlalu dari hadapan restoran. Waktu terasa berlalu dengan cepat. Langit yang biru cerah berganti tinta warna hitam. Hidangan makan malam sudah tersedia. Kakak dan kakak ipar telah datang untuk menyambut keluarga Hemsworth. Serena juga telah tampil cantik dengan gaun putihnya. Ia berdandan untuk acara istimewa ini. Suara dari pelayan yang memanggil tuan rumah semakin membuat Serena merasa gugup. Chris dan orang tuanya telah datang. Dan disinilah nanti penentuan garis takdir Serena. Semua datang menyambut, tidak terkecuali Serena yang menyapa Chris. Aku begitu senang menerima pesanmu. Maaf karena aku tidak membalas pesanmu, ucap Serena kikuk. Kau sedang liburan dan aku malah mengganggu. Jangan merasa bersalah begitu. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu. Ya, tapi aku memang sedikit bersenang-senang. Sampai kapan kalian akan mengobrol di sini terus? Ayo gabung. Serena dan Chris saling melempar senyum. Keduanya bergabung bersama keluarga. Pembicaraan mengenai perjodohan dimulai. Semua keputusan ada di tangan anak-anak. Serahkan saja semuanya pada mereka, ucap Henry lalu memandang Chris. Bagaimana Chris? Apa kau mau menerima perjodohan ini? Chris tersenyum. Aku menerima Serena sebagai calon istriku. Lalu, kau, Serena? Iya, aku juga menerima Chris. Malah yang membahagiakan karena Serena serta Chris menerima perjodohan mereka. Makan malam istimewa pun menjadi lebih ceria, terlihat dari wajah orang tua keduanya yang berseri-seri. Chris pun tidak hentinya melayangkan senyum pada Serena. Sungguh tidak menyangka jika wanita di hadapannya ini juga menerima perjodohan ini. Sementara Serena berada dalam situasi yang rumit. Setengah hati menerima dan setengah hati tidak. Semua ini karena kedekatannya bersama Tristan. Bila waktu bisa diputar, maka Serena akan memilih untuk tidak mengenal pria itu. Zare? Iya, Serena tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Jangan memperhatikan Chris terus, selorah Mary. Serena tersipu malu. Ia ingin meralat ucapan Mary bahwa dirinya bukan memperhatikan Chris. Mata Serena memang terarah pada calon suaminya, namun percayalah, jika pikirannya telah melalang buana pada Tristan. Ambil makanan penutupnya. Serena mengangguk lalu tersenyum. Iya, tunggu sebentar. Tiba-tiba ucapan Tristan tadi siang terlintas dalam pikiran Serena. Ia membuat makanan penutup ini khusus untuk makan malam istimewa. Dan tinggal melihat apakah Mary akan memujinya seperti apa yang Tristan pikirkan. Puding stroberi diletakkan di atas meja. Serena memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu membaginya rata. Terakhir untuk Chris dan sebagai ucapan terima kasih, Serena mendapat senyum manis dari pria itu. Pudingnya enak, ucap Alice Hemsworth, ibu dari Chris. Serena yang membuatnya.
sahut Mary, lalu dibarengi dengan pujian yang lain. Untuk ini, Zarena mengacungkan 2 jempol pada Tristan. Pembicaraan yang membosankan terjadi di meja makan. Keluarga membahas tanggal pertunangan, tetapi sesekali keluar dari topik, dan membuat obrolan itu tidak akan pernah selesai. Chris, kau mau ikut bersamaku? Tawaran itu tercetus juga dari bibir Zarena. Tentu saja. Keduanya berpamitan dulu sebelum melangkah menuju tepi kolam renang. Sesaat keadaan menjadi hening, baik Chris dan Zarena tidak tahu harus bicara apa. Puding tadi sangat enak. Zarena memandangnya. Aku bisa membuatkannya untukmu. Aku jadi tidak sabar. Tiba-tiba obrolan ini mengingatkan Zarena pada sosok Tristan. Tidak bisa. Ia harus keluar dari bayang-bayang pria itu. Apa alasannya? Chris mengerutkan kening. Apa? Zarena tidak suka obrolan terlalu basa-basi. Kau menerima percurahan ini? Jangan katakan karena kau mematuhi perintah orang tuamu. Chris menggeleng. Keluargaku tidak pernah memaksa. Aku menerimamu karena aku memang menyukaimu. Sejak kapan? Sejak kita berada di taman waktu itu. Kau menarik bagiku, termasuk tipe wanita yang kuinginkan. Kau terlihat kuat juga pintar, dan sepertinya kita punya kesamaan yang sama. Kau suka baca buku? Sedikit, tetapi aku lebih suka buku masakan. Lalu kau? Chris balik bertanya. Tidak ada alasan untuk menolak. Ada pria tampan dan mapan ingin menikahiku. Lalu kenapa aku menolaknya? Chris tertegun mendengarnya. Kau yakin dengan apa yang kau katakan? Zarena tertawa. Lupakan ucapanku tadi. Tentu saja aku juga suka padamu. 80% untuk ucapan pertama tadi. Lalu 20% untuk bagian kedua. Yaitu aku juga suka padamu. Ceritakan pengalaman liburanmu. Zarena memberitahu perjalanannya selama liburan di Pulau Milos. Tentu saja lebih banyak kebohongan di sana, karena Tristan dibicarakan sebagai seorang perempuan. Chris memandang calon istrinya. Sekarang kita sudah resmi, kau adalah calon istriku. Zarena tersenyum. Iya, dan kau adalah calon suamiku. Aku beruntung mendapatkanmu. Chris meraih kedua tangan Zarena, mengangkatnya lalu mendaratkan kecupan lembut di sana. Pagi hari, Valdo sudah dibuat kesal dengan kedatangan sang adik ke rumahnya. Ia sudah menikah, lalu mengapa Zarena masih mengusiknya? Kau sungguh membenciku. Zarena berkacak pinggang memandang Valdo. Aku adikmu, kemarin saja kau sangat khawatir padaku. Mau apa kemari? Adikmu berkunjung, dan kau bertanya ada apa? Zarena menggeleng tidak bertanya. Kau sungguh tidak sayang padaku rupanya. Jika bukan karena mereka bersaudara, Valdo mungkin akan menendang adiknya keluar. Kau ingin bertemu Belva? Dia ada di dalam sana. Pergi dan temui dia jika kau ingin meminta ditemani belanja. Tanggal pertunanganmu kan sudah ditetapkan. Pertunangan akan dilaksanakan 2 minggu mendatang. Zarena tentu harus bersiap untuk hari istimewanya itu, termasuk membeli perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk acara. Jangan menghalangiku. Aku akan terlambat. Minggir dari pintu, aku mau lewat. Pantas saja Belva begitu kurus. Ini pasti karena kau menyiksanya. Belva, cepat kemari. Hanya istrinya yang bisa menyelamatkan dirinya, dengan celemek di badan dan tangan penuh terigu. Belva menghampiri keduanya. Ada apa? Kukira kau sudah pergi, Valdo.
Kau tidak lihat ada pengganggu di sini? Melihat Belva yang seperti itu, Valdo malah tambah kesal. Serena, aku tengah membuat pangsit. Valdo menginginkannya, kau masuklah dulu. Tidak perlu kakak ipar, sepertinya suamimu ini sangat tergesa-gesa. Serena memperhatikan penampilan sang kakak. Dia bahkan tidak melihat apa yang saat ini kubawa. Serena menunjukkan bingkisan yang ia bawa, mempermainkannya ke kiri kanan pada wajah Valdo yang terlihat kesal. Belva menahan tawa karena itu, sedangkan Valdo hanya diam. Tadi malam kau menginginkan lasanya buatan mama kan? Serena menyerahkan kotak makan pada Belva. Mama sudah membuatnya, dan kalian bisa memakannya nanti siang. Aku kira mama tidak mau membuatkannya. Belva begitu senang mendapat perhatian dari mertuanya. Kau ini bicara apa? Mama sangat menyayangimu. Oke, keperluanmu sudah selesai kan? Sekarang biarkan aku pergi. Sela Valdo. Tunggu, kau harus mengantarku pulang. Serena tersenyum miring. Aku ada urusan, siapa suruh kau tidak datang bersama sopir? Aku datang bersama sopir taksi. Sekarang sopirnya telah pergi. Valdo menatap adiknya. Aku akan mengantarmu, sekarang minggir. Dengan senang hati Serena menggeser tubuhnya dan mempersilahkan Valdo untuk lewat. Hari yang bikin semangat adalah mengerjai Valdo di pagi hari. Buru-buru Serena masuk dalam mobil, agar Valdo tidak bisa pergi meninggalkannya. Keberuntungan Serena karena Valdo yang membuka pintu, tetapi kesialan bagi sang kakak. Mobil keluar dari gerbang rumah, melaju meninggalkan perumahan menuju jalan raya besar. Namun Valdo menghentikan mobil di depan toko bunga dan itu membuat Serena heran. Valdo masuk dengan membawa sebuket bunga lili, lalu melanjutkan perjalanan mengantar Serena lebih dulu. Untuk siapa bunga itu? Serena tidak akan membiarkan kakaknya selingkuh. Aku mau ke makam. Tristan sudah menungguku di sana. Kau antar pulang dulu. Siapa yang tiada? Kau ini banyak tanya. Valdo mulai malas meladeni kebawelan adiknya. Aku mau ikut. Aku antar kau pulang dulu. Aku mau ikut. Serena mengucapkannya dengan tegas. Valdo menghembuskan nafas pasrah. Ia memutar arah menuju pemakaman. Pendapat Serena juga percuma, karena ia akan tetap kalah. Serena ingin ikut karena ada nama Tristan yang disebut Valdo. Tentu saja ia sangat penasaran akan hal itu. Ada banyak rahasia yang belum diketahuinya, dan sekarang Serena akan tahu apa itu. Jantung Serena berdegup kencang tatkala mobil telah berhenti di sebuah pemakaman Roll Dream. Valdo keluar lebih dulu, lalu Serena menyusulnya. Kak, memangnya siapa yang tiada? Serena sengaja menyebut Valdo dengan sebutan kakak, agar pria itu mau jujur padanya. Kekasih Tristan, setiap tanggal 28 Juli tiap tahunnya, maka Tristan akan datang kemari. Sudah 3 tahun, ia kehilangan wanita yang dicintai. Sampai sekarang, Tristan masih belum melupakannya. Ungkap Valdo. Tristan punya kekasih. Serena tergagap menanyakan hal itu. Valdo mengangguk. Kau kira dia tidak normal? Bukan begitu, maksudku. Kukira dia pemain wanita. Lily adalah wanita yang ia cintai. Mereka berpacaran sejak masa di universitas dulu. Lalu Tristan berniat melamarnya karena sudah mapan dengan kehidupannya. Namun sayang, Lily pergi meninggalkannya. Lily menderita kanker dan tidak memberitahu Tristan. Valdo menghela nafas panjang ketika mengingat itu. 3 bulan pertama sungguh sangat menyiksa Tristan. Dia menyaksikan kekasihnya menderita. Itu sebabnya ia tidak ingin menikah. Tristan bilang kalau dia mencintai wanita, maka mereka akan pergi. Dulu ibunya, lalu kekasihnya.
nasib sahabatku itu begitu malang. Kini Zarena tahu alasan terkuat dari keputusan Tristan yang tidak ingin menikah. Masa lalu masih hadir di dalam benaknya. Keputusan Zarena memang tepat memilih Chris daripada menunggu Tristan. Mencintai pria yang masih terbelenggu pada masa lalu akan sangat menyiksa. Bersambung.